Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan sayyidus suhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maka kenyamanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang ke-6 ini kita sudah masuk pada pembahasan rukun sholat. Kemarin kita bahas persoalan usul sholat dan syarat-syarat sholat. Sekarang yaitu rukun sholat ada 17. Rukun sholat ada 17. Yang pertama yaitu niat. Niat dalam sholat ini di mana letaknya, kemudian kapan waktunya. Ini jadi pertanyaan. Niat dalam sholat di mana letaknya dan kapan waktunya. Ya. Jadi niat ini adalah, kemarin saya bahas bahwa niat adalah perbuatan hati dan atau keinginan hati hati saya ngomong pada saat kita niat. Nanti dikatakan niat kalau hati kita yang mengatakan itu, baru dikatakan niat. Tetapi selama lidah yang mengucapkan itu bukan niat. Jadi yang dimaksud dengan niat adalah perbuatan hati. Hati pemakada napai riasan niat. Di mana letaknya niat? Di dalam salat pada takbiratul ihram. Ya. Pada takbiratul ihram. Jadi di situ letaknya niat. Pada takbiratul ihram. Mata takbir itu. Nah, bagaimana aga pada ero sebelum takbiran dibaca maka usalli fardhu zuhuri, usalli fardhu subhi, usalli fardhu asri. Aga pada ero. Dan selama ini ero yasin niat. Nah, ternyata niat itu adalah pada saat takbiratul ihram. Jadi itu usalli itu adalah lafaz niat. Lapasnya supaya kita tahu bahwa apa yang dibilang hati itu adalah lapas niat. Lapas niat itu sebagian ulama mengatakan sunnah diucapkan, sebagian juga mengatakan tidak apa-apa tidak diucapkan karena bukan itu intinya. Yang mengatakan sunnah adalah mengantar ucapan hati, itu mengatakan sunnah. Karena bagi yang mengucapkan mungkin lebih mudah hatinya berniat ketika mengucapkan. Dan ada juga yang tidak mengucapkan. Saya sendiri kalau sholat tidak mengucapkan itu usolli. Langsung saya takbir, langsung hati yang ngomong. Ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan itu. Sudah terbiasa hati yang ngomong ketika takbir. Makanya tidak terlalu lama begini kalau salat. Langsung Allah. Nanti di situ niatnya. Jangan sampai juga kita salah anggapan bahwa niat itu adalah usalli itu dan lain-lain. Nah, yang niat kalau usalli itu niatnya orang Arab. Kata hatinya orang Arab itu usalli, karena itu usalli adalah bahasa Arab. Nah, niatnya kita orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia niatnya, karena itulah yang menyatu di hati kita. Yang bahasa Indonesianya, saya salat subuh 2 rakaat, ya, mengikut fardu karena Allah, ya, makmuman fardu lillahi ta'ala.
Nah, itu mau ngikut maka cuy. Nah itu. Jadi bahasa apa yang cocok di hati kita, tinggal malam mau. Siapa tahu ada yang lancar bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris gitu. Ya, karena niat itu yang cocok di hati. Niat yang bisa diucapkan oleh hati, yang bisa sehati dengan kita. Nah, itu adalah niat. Makanya harus tahu artinya itu, karena artinya yang disebutkan di hati. Usalli fardhu subuh waktu sampai subuh. Ya. Rakaat ini 2 rakaat. Ya, makmuman adaan makokoy. Ya, kemangka lagi adaan makokoy. Ya. Waktunya ya. Tepat pada waktunya. Ya. Adaan makmuman. Akhir makmuman makka cuy. Ya, makmum lillahi ta'ala, fardal lillahi ta'ala, fardu karena Allah. Dalam buku yang lain dijelaskan bahwa kalau wajib itu disebutkan fardal lillahi ta'ala. Kalau salat wajib kita sebutkan fardu karena Allah. Itu membedakan mana fardu mana sunnah. Itulah niat. Ini dulu yang penting sekali, niat. Pernah waktu saya beri pengajian di Malili, karena lama saya tinggal di sana. Waktu kembali dari Merauke, saya singgah di Malili. Saya mengajar di Merauke 1 tahun. Ya, 1 tahun di Merauke. Utusan dari As'adiyah setelah selesai ma'had diutus ke Merauke untuk buka sekolah di sana. Ya. Kemudian selesai di Merauke ditahan di Malili. Ya. Belum ketemu jodoh, belum. Nah, masih kecil punya sahabat besar di Malili. Ya. Sampai di Malili mengajar di As'adiyah di sana, ada cabang As'adiyah, ditahan di sana mengajar. Kemudian sementara mengajar sana ditelepon sama Haji Nasir, Haji Darna. Ya, ditelepon bilang ke sini, diharapkan sama jamaah kembali di sini. Ya, saya kembali di sini. Saya katakan kalau dibutuhkan saya ke sana, kalau tidak santai aja di sini. Ya, ya terus kembali ke Sengkang, Haji Nasir sama Haji Umar almarhum, sama Haji Iskandar, bertiga ya. Jadi sampai di sini ternyata jodohnya di sana. Ya, ya setelah tinggalkan Malili, tinggal 1 tahun di sini, baru kembali ke sana menikah. Ya itu perjalanan. Ya. Jadi ada yang bertanya waktu saya berikan pengajian di Malili. Katanya saya itu Pak Ustaz, kalau ikut salat berjamaah masih di pintu tak niat memang, ya. Bahkan masih di rumah niat memang niat. Maka dulu kan juga sempatnya betul kan masih di namanya. Nah, ini perlu dipaham kapan kita berniat dan di mana letaknya. Nah ini kapan berniat dan di mana letaknya. Kita mau ke Makassar, lo ke Masang Pajalarok Makassar, mannya memang disingkan, letuk ke Makassar, dengannya langsung takbir Allahu Akbar, tidak ada yang bunyinya hatinya. Nah, salah paham, jangan salah paham. Niat itu ada waktu dan di mana letaknya. Ada waktu. Nanti kita berdiri takbir, pas mengangkat tangan Allah, pas bunyi itu bunyi juga hati. Itu pemahaman Imam Syafi'i. Jadi disitulah niat. Apa balik namanya kalau kita dari rumah ke masjid, niatnya rumah sempatnya. Ya. Jadi ada beberapa yang mirip-mirip ini pengertiannya. Niat, cita-cita,
angan-angan, hayalan, itu hampir satu jenis sama-sama itu teman-teman. Rencana ya, tergolong semua niat itu. Tapi niat dalam salat letaknya pada takbiratul ihram. Kalau kita dari rumah ke masjid itu baru rencana namanya belum masuk niat. Niat itu yang dimaksud dengan niat dalam salat adalah pada saat kita melakukan pekerjaan itu baru hati yang mengatakan itu baru niat salat. Pada saat dilakukan tetap ya, berdiri baru kita berniat. Sebelum berdiri masih duduk-duduk belum niat namanya, baru rencana. Rencana itu bisa gagal, bisa tidak jadi. Itulah niat. Niat ini sangat penting kedudukannya dalam salat. Kenapa? Karena termasuk rukun. Rukun itu apabila tidak terpenuhi maka salatnya tidak sah. Rukun tidak ada satu rukun tidak terpenuhi, salatnya tidak sah. Kecuali kalau rukun itu dilupa maka diulangi. Ketika dilupa diulangi. Contoh, ada orang salat lupa baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu rukun. Sujud ini dalam peninggalan. Astagfirullahaladzim, baca Fatihah naik. Langsung pamuku. Diulang satu rakaat. Kenapa? Karena ada yang hilang rukun, ulang lagi silakan. Apa dia itu nggak cocok ke Fatihah bawa langsung ke sana. Sementara berdiri Assalamualaikum. Berarti baca si rukunnya benar sujud. Apanya? Tidaknya kembali kalau sementara dalam salat, tinggal berdiri saja membaca Fatihah karena niatnya sudah ada. Ya kalau sebelum salam langsung berdiri. Walaupun sudah salam, kalau langsung berdiri seketika itu langsung membaca. Iya, yang lupa istirahat dokter segi membaca Al-Fatihah. Iya, satu kali ini. Iya, langsung. Tapi kalau pemainnya salah semua lagi bahawan nih, langsung takbir ulang. Tapi kalau umpamanya sementara dalam salat langsung berdiri, takbirnya itu bukan takbiratul ihram, tapi takbiratul intiqal namanya. Apa itu takbiratul intiqal? Pernah dengar? Nah, pernah dengar takbiratul intiqal? Dari paham ya. Bagus. Jadi dalam salat ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Intiqal artinya perpindahan dari rukun ke rukun, itu namanya intiqal. Jadi takbiratul intiqal adalah perpindahan. Contoh, kita dari berdiri mau ruku, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul intiqal. Dari ruku ke i'tidal, kita bilang lagi Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu bukan takbir. Nah, kemudian dari berdiri ke sujud baca Allahu Akbar. Berarti itu namanya takbiratul intiqal. Kalau kita awal namanya takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram itu cuma satu kali. Takbiratul intiqal sering kali. Dari sujud ke bangun, dari duduk di antara dua sujud lagi, berdiri lagi namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan namanya. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Itu namanya intiqal. Takbiratul intiqal serta dengarkan aksi takbiratul intiqal. Ya. Yaitu perpindahan dari rukun ke rukun. Ini. Jadi niat itu sangat penting kedudukannya dalam salat karena dia termasuk rukun. Kecuali kalau kita tidak hafal surah, kita salat cuma Al-Fatihah dihafal, sah salat. Salatnya sah. Kenapa sah? Walaupun tidak baca, karena itu bukan rukun. Ya, bukan rukun dia. Tapi sangat penting. Namanya sunnah. Sunnah apa? Sunnah ab'ad. Yang kemarin tadi boleh dicatat, sunnah ab'ad. Sunnah yang sangat mulia. Sunnah yang banyak pahalanya.
ketika kita baca. Makin banyak, makin panjang, makin banyak pahalanya. Tetapi kalau banyak orang tua di belakang, kurang bagus kalau panjang sekali. Ya. Cuma itu tuh apalagi asal murah. Ya. Ada anak menangis, asal murah tuh nih. Kenapa saya bisa bicara asal murah? Karena pernah saya kenal. Ya. Pernah saya kenal asal murah, baru 10 menit berdiri. Ini bukan capek tapi sakit sekali. Ini mengilu, ya. Ini mengilu ini. Ya. Jadi lebih panjang lebih baik sebenarnya. Tapi nanti itu kalau pada salah sendiri tidak ada beban, kemudian tidak ada yang mengikut, silahkan. Rasulullah kalau salat itu tak 1 juz, 2 juz, sampai 3 juz tidak sujud. Di mana itu 3 juz? Baca juz 1 surah Al-Baqarah, belum selesai surah Al-Baqarah juz 1, masuk juz 2 belum habis surah Al-Baqarah, masuk juz 3 baru habis surah Al-Baqarah. Dia habiskan habis surah Al-Baqarah, sambung Ali Imran, belum sujud. Nah, ini Rasulullah SAW. Tapi umat ini juga bisa bagi penghafal, bagi yang mau dan sanggup. Jadi bagus sekali kalau ada hafalan kita panjang-panjang, hafal surah Al-Waqiah, baca surah Al-Waqiah 1 surah baru sujud, baru ruku. Tahajud bagus. Ya, bagus sekali. Ya, bagi 2, bagi 1 ya boleh. Ya, yang 50 luar biasa. Ya, surah Al-Mulk, ya bisa. Apa guna daripada surah Al-Mulk kita baca supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Yaitu diakhiri dengan kebaikan. Jadi itu Allah menjamin kalau kita selalu baca setiap malam, kalau kita meninggal pada malam itu, kita meninggal dengan husnul khatimah. Membaca surah Al-Mulk, tabarak. Ini. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Saya tanya dulu, yang mana takbiratul ihram? Yang mana? Takbir pertama, Allahu Akbarnya atau gerakan tangannya? Allahu Akbar atau gerakan tangan? Karena ini dua yang kita lakukan. Kita begini, Allahu Akbar. Yang mana dari situ? Yang ini kan dengan takbiratul ihram atau Allahu Akbar? Ucapannya atau perbuatannya? Ya, ucapannya. Jadi ucapannya dibilang takbiratul ihram. Apanya kali ini? Gerakannya. Bagaimana kalau tidak bergerak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya, kalau kita tidak bergerak, nanti bukan persoalan tidak ada takbir. Karena Imam Maliki kalau dia salat tidak ada gerakan. Jadi dia tidak ada gerakan. Contoh, dia salat begini. Allah, tidak ada seperti ini. Begini saja. Dia salat begini. Para Imam Maliki. Allah Akbar. Begini saja. Tidak ada begini. Kalau orang baru lihat, salah-salah sempat lagi. Tidak pakai. Padahal ada Imam Maliki. Nah ini, pernah saya lihat di uang ada paham di sana, cara salatnya Imam Maliki dia ikuti, ya, dia ikuti. Makanya saya tidak tegur-tegur waktu saya. Tapi dia itu menafsir sesuai dengan akalnya. Itu yang tidak cocok dengan paham yang ada di Indonesia. Karena dia menafsir sesuai dengan akalnya. Kan saya ikuti 2 hari. Saya mengajar di Maros, kemudian saya diundang ke Makassar untuk
Ya, saya apa namanya ikuti itu pengajiannya. Jadi saya ikuti pengajiannya, saya diajak masuk dalam golongannya. Saya bilang, dia bilang sama saya kalau kita masuk Pak Ustaz banyak bisa pengikut karena santri pada waktu itu 300 orang. Ya, 300 orang santri saya di Maros. Jadi kalau saya katanya ikut, banyak bisa ikut. Ya. Jadi saya bilang mungkin saya tidak akan ikut. Ya. Karena kita menafsir dengan akal. Dari segi tafsir itu tidak boleh dengan akal kita. Tidak boleh kita menafsir dengan akal sendiri, tapi harus menafsir dengan ilmu. Ilmu apa yang kita pakai untuk menafsirkan Al-Quran? Yaitu ada banyak ilmu yang kita pakai. Ilmu bahasa Arab terutama ilmu alat, ada namanya ilmu balaga, nahwu, saraf, fikih, usul fikih, banyak sekali. Harus kuasai semua itu baru bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, selama tidak tahu ilmu itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Tidak boleh menafsirkan. Nah, dia itu menafsirkan dengan akalnya. Sementara cerita langsung dia mengatakan ada lagi bisikan saya dengar bahwa kita harus begini. Itu boleh jadi bisikan dari syaitan. Ya. Itu namanya sudah diponis golongan apa namanya ajaran sesat yang ada di gua pada waktu itu. Ya. Makanya tidak akan saya ikut. Saya bilang tidak mungkin saya ikut. Ya. Jadi takbiratul ihram adalah ucapannya, ya ucapannya. Adapun gerakannya itu adalah yusannu raf'ul yadaini bi arba'in. Disunnahkan mengangkat tangan pada 4 tempat. Itu sunnah. Jadi sunnah itu mengangkat. Sunnah. Apa sih sunnah? Rugi. Rugi ya. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, jadi kalau ada sunnah kita tinggalkan rugi kita. Pak aja ini kaget. Motivasi. Lesi waktu apa? Nah, jadi rugi. Nah, itu. Jadi sunnah mengangkat tangan ketika takbir, sunnah juga ketika mau ruku, sunnah pada saat bangun ruku, dan sunnah pada saat dari tahiyat awal berdiri. Itu 4 tempat. Sunnah di takbiratul ihram, sunnah pada saat mau ruku, pada bangun ruku, kemudian berdiri dari tahiyat awal. Ya. Sunnah itu kalau berdiri dari rakaat pertama itu tidak boleh mengangkat tangan. Dari rakaat pertama tidak usah diangkat begini. Tidak sunnah di situ. Yang sunnah itu setelah tahiyat awal baru berdiri. Tapi kalau dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak usah angkat tangan pada saat berdiri. Kenapa? Tidak sunnah. Jadi kalau ada yang angkat tangannya setelah dari rakaat pertama langsung berdiri angkat tangannya belum mengerti sunnah ini. Ya. Memang tidak tahu. Kenapa? Karena ada ilmunya memang. Di mana kita angkat? Di situ setelah tahiyat pertama, pas berdiri angkat tangan seperti takbir. Ya, angkat tangan. Seperti kita takbir dari tahiyat awal. Nah, itu. Takbir mau ruku, bangun ruku, kemudian sudah kita tahiyat pertama berdiri kita langsung angkat tangan. Nah, ini berarti kalau sudah begitu caranya, kita sudah punya ilmu tentang itu. Ya. Tidak ada yang berani protes gitu. Apa angkat tangan? Kasih dia mini buku, bilang baca semua mati sampai dapat. Belum. Ya. Kemudian jadi takbir itu adalah ucapannya. Berdiri bagi orang yang mampu. Nah, ini dimaksudkan. Berdiri bagi orang yang mampu. Seperti Haji Aras, itu sah salatnya. Kenapa? Dia sudah tidak mampu berdiri dari dulu. Tapi kalau mampu berdiri tidak berdiri, nah ini masalah. Tidak sah salatnya. Kenapa? Hukumnya harus berdiri bagi yang mampu. Ya. Berdiri bagi yang mampu. Denok ni makralo sikit tunda sikit. Itu to makadiram sampajan padahal bisa juga berdiri. Makadirat oke. Ya. Nah, ini bisa tidur apabila tidak mampu berduduk. Ya. Bisa baring tidak mampu duduk.
Tapi kalau selama mampu duduk, duduk ki. Selama mampu berdiri ki, nah, itulah rukun salat. Membaca Al-Fatihah, nah, membacanya ini wajib rukun. Kemudian ruku, yang mana rukunnya? Bacaannya kan tahu rukunnya? Apanya? Nah. Yang mana rukun di situ? Subhana rabbiyal azim atau mau pakai? Ya. Nah, memang harus saya jelaskan yang untuk hadir ya. Jadi yang rukun adalah gerakannya, bacaannya sunnah. Jadi namun itu mah baca asal sampai jatuh. Ya. Namun itu mah berikan biar sendiri ki. Yang penting rukunya. Tapi rukunya ini bukan cepat. Namanya tumak nina. Ini di bawahnya lagi. Coba lihat nomor 6. Ruku dan tumak nina. Apa dibilang tumak nina? Berdiam-diam. Kalau begini cara terruku, tidak sah. Kenapa? Tidak ada tumak nina. Tumak nina ini tidak ada gerakan satu pada waktu itu, sebentar sekali tidak ada gerakan satu. Diam. Nah, kalau ada orang begini, tidak ada diamnya. Contoh. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allah itu tidak diam namanya. Yang diam itu begini. Allahu Akbar. Dia tidak membaca sah. Tapi ada pahalanya membaca. Ya. Tapi sah salatnya. Nah, makanya kalau kita salat berjamaah belum bisa selesai baca anta. Nah, berdiri nih imam, ikut lagi berdiri, jangan selesaikan ini. Kalau salat tarawih, nah tinggalkan imam kalau tidak cepat membaca. Tapi sah salat, jangan bilang tidak sah. Karena imam selesai bacaannya, imam sudah selesai bacaannya. Tidak mungkin imam berdiri kalau tidak selesai. Cuma karena cepat kita membaca. Jadi persoalan kebiasaan ini. Tapi rukunya ada, karena ada tumak nina sebentar. Ada ini. Tidak boleh salat itu seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada itu. Karena tidak ada tumak ninanya. Harus ada tumak nina. Jadi ingat, yang rukun adalah gerakannya di sini. Gerakannya yang rukun, bukan bacaannya. Gerakan disertai dengan tumak nina. Nah, itu yang nomor 6 itu. Ya. Gerakan disertai dengan tumak nina. Kemudian selanjutnya i'tidal. Ya. Apanya lagi yang fardu ini i'tidalnya? Sami Allahu liman hamidahnya atau berdirinya? Sudah 2 versi. Yang mana lagi ruku? I'tidal ini yang mana? Yang mana ruku? Membaca sami Allahu liman hamidah atau tidak membaca? Kalau tidak membaca, kalau tidak membaca sah atau tidak sah? Bukan persoalan sendiri, sama juga berjamaah dengan sendiri. Bagus. Jadi yang rukun adalah berdirinya tegak. Jadi kalau berdiri tidak tegak baru langsung sujud, tidak sah salatnya orang. Tidak sah. Karena belum tegak. Ada orang seperti ini salat. Sering terjadi. Begini tak? Rukun dulu begini. Sami Allah. Itu tidak tegak itu. Jadi yang tegak ini. Sami Allah. Begini dulu. Jangan langsung masih begini. Sujud ini. Karena tidak ada tegak. Harus tegak pada begini dulu. Baru sujud. Itulah tumak nina. Itulah i'tidal. I'tidal artinya adalah lurus. Itu artinya memang bagus. Memang bagus. Bagusnya begitu. Supaya kan kita maunya mengerti atau bukan. Betul.
Memang bagus. Jadi begini toh, kita selesaikan pembahasan. Kalau sudah Ramadan nanti kita lanjut satu kali seminggu ya. Ya, sudah Ramadan kita sepakat waktunya hari apa. Satu kali seminggu kita lanjut supaya kita lanjut bagu-ganggu dengan laki-laki. Bagu-ganggu kita di situ. Memang banyak setahun sebenarnya. Jadi biasa saya perhatikan. Saya juga tidak mau mengajar, tidak mau juga memberikan pengajian. Kalau tidak menerima orang, tidak ikhlas menerima orang, tidak juga. Ya, sebenarnya. Ya, memang kalau orang tidak ikhlas diberikan, tidak bisa itu karena tidak menerima. Memang. Jadi kalau memang mau satu minggu kita adakan, kita pilih waktu di mana sudah asar. Ya, sudah asar bagus. Di mana satu kali seminggu nih. Bebas kita tanya jawab apa yang masalah salat. Ya. Nanti kalau habis ini nanti saya cari buku lain lagi kita bahas. Ya. Masalah akhlak banyak sekali bisa kita bahas. Ya. Selesai salat terus kita selesaikan masalah salat. Ada buku tentang salat tapi biar boleh kami tidak jelaskan susah juga. Pernah saya tanyakan harganya 1.500.000 harganya. Ada semua di situ. Bisa majelis taklim sebenarnya untuk masjid toh. Bisa. Bagus sekali tuh buku. Ada semua di situ. Ada semua masalah fikih tidak ada yang sisa. Tidak ada yang sisa itu buku. Fikih sunnah. Ya, fikih sunnah. Ada semua nih. Pokoknya semua pendapat imam ada kemana nih kalau? Ya. Imam mahal memang karena itu yang tertebal. Jadi tidak. Jadi kita tahu dulu artinya tidak. Apalagi artinya tidak? Apalagi artinya tidak? Lurus. Jadi tidak artinya lurus. Ya. Makanya kalau bilang imam istaqim wa'tadilu, kan begitu dibilang di bang kalau mau salat. Tadilu luruskan saf tadilu ya. Fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah, karena dengan lurusnya, dengan rapatnya saf itu kesempurnaan salat. Ya. Kemudian kalau ada orang salat, ini dalam hadis, kalau ada orang salat tidak lurus, maka hatinya bengkok. Ini Nabi mengatakan, barang siapa yang salat berjamaah tidak lurus, maka hatinya itu selalu berselisih dengan temannya. Itu adalah Allah memang menetapkan bahwa kalau tidak lurus, makanya kita berusaha lurus. Bagaimana cara lurus? Kita nengok begini. Oh, lurus nih. Tidak ada satu orang lain melihat. Pasti lurus gitu. Kita juga bisa lihat begini. Oh, lurus nih. Ada juga orang salat berjamaah tutup mata. Kurang bagus. Tidak bagus. Kalau salat berjamaah tutup mata. Kenapa tidak bagus? Tidak perhatikan lurus ini rapat ke sapnya. Yang mana? Bagusnya. Bagus. Jadi nanti dipindahkan itu. Karena orang yang salat, ini persoalan salat berjamaah. Orang yang salat tidak lurus sapnya, maka Allah sudah mencat hati orang ini selalu susah. Susahnya di mana? Di mana susah? Karena tidak sependapat dengan teman-temannya. Bengkok. Dari situ pelajaran ketika kita salat berjamaah masih kurang bagus hati kita sama orang, berarti sering tidak lurus. Perhatikan lurus. Kalau sahabat Nabi Ali karamallahu wajhah, sahabatnya, ketika dia imam
kemudian ada di belakangnya tidak lurus, maka beliau pakai pedang, luruskan. Itu para sahabat masih sistem kekerasan dipakai. Ya, sahabat luruskan dengan pedang. Kalau kita di sini luruskan dengan lembut, puji kita. Ya. Jadi lurus. Selalu sama-sama memperhatikan. Jangan imam saja setengah mati di depan. Segitu ya. Di depan sekali, terutama di depan. Betul. Nah, memang. Jadi memang lurus bagus. Kalau laki-laki biasanya seperti ini. Kalau laki-laki di depan biasa salat begini. Tenang-tenang begini, biasa tenang-tenang begini. Tahu siapa lah sore ini tadi. Saya selalu pagi. Apa ya? Family. Saya tahu apa. Nah, bukan kemana? Mau sempurna salatnya padahal akan didapatkan ketidaksempurnaan. Maksud dia sempurna, khusyuk, tapi tidak akan khusyuk karena diganggu oleh setan. Setannya di mana? Pada saat tidak rapat, setan masuk di situ, nah ganggu cuma sempajang. Makanya subuh luruskan dan dapatkan sal, karena itu kesempurnaan salat. Jadi pas si geser oleh pakai angin, baru katakan rapat. Ini jadi. Nah ini seperti itu persoalan sejarah. Makanya yang pakai sejarah itu jangan marah kalau diinjak. Jangan ada yang marah kalau ada yang injak sejarahnya. Karena orang takut juga. Boleh cek macam mana? Sejarah lebah. Tuh bicu sejarah lebah. Takut 2 tahun. Makanya tidak bagus menggunakan sejarah itu. Yang paling bagus itu sejarah itu kecil, Islam itu yang kecil. Bagus sekali. Mana seni rapat ya, Rob? Jangan ikuti sejarahnya Pak Iman di depan. Kecuali nih. Lain-lain sekali kalau saya Iman masih kecil sekali sejarahku. Dan tidak ada tonya mau rapat. Jadi bagus itu sejarah kecil, nanti sejarah besar di rumah bagian bagus. Atau salah sendiri bisa. Tapi kalau mamanya di masjid tidak apa-apa, patut mobil sejarahnya seluruh tidak apa-apa untuk merapatkan saf. Jadi ini hikmah daripada merapatkan saf, kita terhindar dari hati yang saling membenci. Apa sih benci-benci kepada Allah Ta'ala? Karena itu karena tidak pernah merapatkan saf. Coba kalau rapat saf, kita aku terus. Ya. Ada satu cara yang bagus, tapi bukan di agama yang ngatur, saya yang ngatur. Ya. Ada satu cara yang bagus. Bagusnya kalau mau rapat saf, satu patokan kanan, jangan kita patokan tengah. Kanan. Begini, kalau patokan kanan pasti rapat. Dan jangan bergerak kiri. Jadi kalau ada kosong di kanan kita yang bergerak jangan di sini ditarik. Jangan bilang aku ke sini, kita yang maju ke sini. Contoh, patokan di sini dong, di sini. Anggaplah dia di kiri ya. Nah, yang di sini rapat ke sini, jangan ditarik yang di sini, rapat ke sini. Ya, kosong rapat jangan kita yang begini, tapi kita yang begini. Rapat gitu. Kalau sudah semuanya paham tentang ini, mana seni rapat, tidak ada yang kosong. Karena satu arah ini biasa tidak rapat karena saling menarik ini. Rapat ke sini. Kayaknya ke mana sih? Rapat ke sini. Ke mana sih? Kasih lubang. Tapi kalau satu arah harus bergerak kanan mana sih rapat? Ya. Apanya?
Yang penting satu area, yang penting sepakat itu saja. Tidak ada masalah itu kiri kanan sebenarnya. Ya. Nah, ini persoalan marah juga di masjid ini perlu dihilangkan. ini juga masih di masjid itu baru kita menginjakkan kaki ke masjid tujuan karena Allah, jangan karena orang. Hilang itu marah, hilang. Tujuan karena Allah. Bahasa lagi kepada itu macisi. Macisi. Ini ya masih hikmah salat ini tidak ada. Hikmah salat tidak ada. Perlu dihilangkan ini persoalan marah di masjid ini sebenarnya. Gara-gara cek dia bawa. Macisi. Emosi sih. Ini. Selanjutnya, jadi apalagi artinya itidal? Itidal apalagi artinya? Lurus. Jadi kalau tidak lurus tidak itidal. Nah itu saja. Kalau tidak lurus setelah ruku tidak lurus baru sujud tidak sah itidalnya. Kenapa? Tidak sesuai namanya. Itidal artinya lurus. Pas bangun ruku lurus baru sujud. Ya. Kemudian sujud 2 kali. Jadi 2 kali sujud itu ruku. Sujudnya bukan bacaannya sunnah. Kemudian selanjutnya tumanina. Nah, tumanina lagi pada saat sujud. Ada nama TikTok. Di oto itu sebabnya apa? Jadi itu bacaan sebenarnya supaya kita bisa tumanina. Ya. Jadi membaca supaya tumanina. Kemudian selanjutnya duduk di antara 2 sujud. Tuhan ini juga di situ sambil membaca Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warhamni wahdini wa'afini wa'afwani. Jadi itu Tuhan ini lagi. Kemudian selanjutnya tasyahud akhir. Tahiyat akhir. Itu tahiyat awal kalau dilupai sah salam, kalau dilupai sah. Tapi namanya sunnah abad lagi. Ya, abad sunnah yang sangat mulia, sunnah yang sangat mulia. Jadi kalau dilupa itu langsung jangan lagi ulangi salat, tapi ditutupi dengan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasbur. Itu bacaannya. Ya bacaan sujud sahwi. Ya, 2 kali sebelum salam. Ya. Kalau lupa 2 kali berarti salam 1 kali lagi. Tapi kalau tidak sujud sahwi tidak apa-apa juga. Apa yang tidak ada bacaan, ya tidak ada bacaan itu antara sujud sahwi. Ya, langsung saya sujud bangun sujud lagi, ya, tidak ada bacaan. Jadi kalau lupa itu nanti kita jelaskan juga di waktu lain yang mana saja sunnah apa. Ya, karena sering dibahas sunnah apa biasa tiga ya asik terus nggak ada si kocok-kocok. Iya. Tidak usah ulangi tahiyatnya, langsung tahiyat akhirnya. Jadi pas mau ke salam, sujud sahwi 2 kali. Iya. Tidak usah tahiyat awal lagi. Maksudnya itu yang tadi tidak diulangi lagi. Kan kalau tahiyat akhir itu tetap dibaca lagi tahiyat semua. Nah, jadi tinggal itu dibaca. Mau ke salam, sujud sahwi 2 kali, baru salam. Sujud lupa namanya. Apa artinya? Subhana man la yanamu wa la yasbur. Subhanallahi man la yanamu wa la yasbur. Ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Maha suci Allah tidak tidur dan tidak lupa. Jadi Allah tidak lupa, tidak tidur. Kalau kita teknologi kita lupa. Jadi tak baliknya Allah tidak lupa, tidak tidur. Itu sih lupa dan tidur. Ya. Apalagi masih paling menceramah itu minta ada penting. Nah, kemudian duduk yang terus sujud, tumanina, tasahud akhir. Jadi tahiyat akhir itu adalah masuk rukun. Ya. Tahiyat akhir masuk rukun. Kemudian
Selanjutnya membaca salawat atas Nabi. Membaca salawat atas Nabi. Yang mana di sini rukun pada tahiyat? Membaca tahiyat kan? Bukan, sebelumnya itu tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kan kita dulu membaca tahiyat akhir. Yang mana di situ rukun? Yang dulu penjaga atau membacanya? Nah ini persoalan ini. Karena dua yang kita lakukan. Nah, ternyata yang rukun adalah duduknya. Duduknya di sini rukun. Karena di sini yang masuk rukun membaca salawat. At-tahiyat itu tidak masuk. Jadi sunnah dibaca itu tahiyat sunnah. Yang fardu nanti disalawat. Nanti disalawatnya ini fardu. Yang mana itu salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kama shallaita ala. Nah, kemudian membaca salam. Nah, membaca salam kanan. Jadi salam kiri tidak masuk rukun. Yang kanan. Jadi kalau sudah salam kanan sudah sah. Ya. Sudah sah. Kalau tidak paling mempersaran itu. Betul. Kalau umpamanya dilombai imam, kalau kita salat berjamaah, kemudian dilombai imam, tapi satu kali dilombai saja salat. Tapi kalau dua rukun fi'li, pernah dengar rukun fi'li? Pernah dengar rukun fi'li? Rukun fi'li? Belum. Nah, kalau belum bilang belum supaya dijelaskan. Ya, belum. Rukun dalam salat itu ada dua rukun. Rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli itu rukun yang dibaca. Rukun fi'li rukun yang dilakukan. Ya. Jadi kalau rukun qauli seperti surah Al-Fatihah, salawat, rukun semua itu. Ya. Kalau rukun fi'li, rukuk ki, sujud ki, duduk matahiyat ki, rukun fi'li namanya. Tidak ada beda pahala, cuma beda perbuatan dia. Ya, pahalanya sama. Tidak ada beda pahala, cuma dikatakan rukun fi'li karena begitu gerakannya. Dikatakan rukun qauli karena begitu bacaannya. Jadi bacaan itu rukun qauli namanya. Sama-sama rukun tapi satu dibaca, satu dilakukan. Jadi kalau Al-Fatihah namanya rukun qauli, rukun bacaan. Kalau rukun fi'li ruku, bangun ruku, sujud, bangun sujud, duduk tahiyat. Kalau salam itu rukun qauli. Takbir rukun qauli. Jadi kalau takbir ke rukun qauli namanya karena kita baca. Kalau tidak baca takbir tidak sah salatnya. Kalau begini lagi, karena begini saja, gerakan nih, harus begini, Allah, atau begini, Allah, bacanya pokok, membaca salam, ke-17 tertib, berurut dari awal ke akhir, bukan salam dulu baru Al-Fatihah. Tertib, tetap dimasukkan tertib. Ya, saya kira ini rukun salat, insya Allah sudah. Jadi bacaan itu nalapalilah. Ya. Kalau bacaan itu begini, lidah bergerak. Minimal kita dengar sendiri ya. Kalau bacaan minimal kita yang dengar sendiri. Itu bacaan. Kalau jadi ingat kalau membaca itu namanya membaca. Tapi jangan keras sekali juga. Agak. Jadi membaca itu bergerak lidah dan membuka mulut.
Nah, seperti itu. Kalau hati saja tidak membaca namanya. Ini namanya alat untuk membaca. Ini lidah dan mulut alat untuk membaca. Jadi digunakan kalau baru dikatakan membaca. Ya. Gerakannya ini biasa orang lagi 3 kali salah tidak sah. Maksudnya kalau salam berhenti sejenak baru ke kiri. Apanya? Ada juga salam ke kanan langsung ke kiri. Tidak. Ya. Apanya ditanyakan? Sah atau tidak? Gerakannya sah. Kenapa sah? Karena pada saat salam kanan selesai salah di situ. Iya. Pada saat salam kanan sudah selesai salah di situ. Dia tidak usah. Kau pakai dia tidak usah. Cuma pakai sing atau pakai assalamualaikum. Tapi sah saja. Ya sah. Karena sah saja. Karena rukunnya itu pas kita salam selesai. Selesai di situ sudah selesai salat. Letu nih. Ya. Istilahnya kan letu nih. Lo dijungkir balik kayak gitu. Fine. Dia salah sendiri sampai sama nih. Persoalan 3 kali gerakan sebelum salam. Kalau salam tidak, sebelum salam kita sementara berdiri. Ini mati kali gerakan ini. Baru melangkah 3 kali dulu. Tidak tinggal. Ini masuk. Nanti ada pembahasannya sini. Ada, sabar. ada pembahasannya yang membatalkan salat. Tangan harus akan gerakan, memukul dengan keras. Salatnya. Memukul dengan keras. Kecuali aku tidak bisa ditahan itu, toh? Makanya kalau tidak bisa tahan gini jangan juga nggak siapa tahan. Kecuali kalau masih mampu tuh ini pelan-pelan. Satu lagi awal. Ini mana? Dulu tangan. Jadi ada saatnya nanti kita bahas yang merusak salat. Insya Allah kita selesaikan ini. Saya maunya ini tuntas ini. Tidak ada satu pun di sini tidak terbahas. Cuma kita kan singkat-singkat dulu ini, makanya saya ringkas fotokopi. Maunya dituntas sampai mengkapani maya. Ada di sini sampai bisa mengkapani maya. Kenapa kuburan bisa dibongkar? Kuburan yang bagaimana harus dibongkar? Ada dijelaskan di sini. Ini kan ringkasan fikih, ringkasan yang bisa mudah dipaham. Tapi susah dijelaskan ini kalau tidak membaca buku lain. Makanya harus saya jelaskan, harus yang menjelaskan itu yang pernah membaca buku lain, supaya ada referensi yang tambah-tambah keluar. Seperti tadi, nama pertanyaan region Asia dunia, Asia betul, Asia takbiran, itu di buku lain dibaca. Ini kan cuma judul ini ceritanya judul. Dulu di sini, intisari, ya ini namanya intisari. Jadi maunya ini jelas. Kalau di pondok saya jelaskan selesai ini. Saya jelaskan sama anak-anak, selesai semua dijelaskan. Dan praktek dan bebas bertanya. Ya, apa yang tidak paham bebas. Jadi memang kalau selesai ini insya Allah salat kita insya Allah bagus. Cukup selesai ini bagus salat kita. Artinya salat kita bisa dipertanggungjawabkan. Kita lakukan karena ada dasarnya. Jadi beda itu kalau kita ikut-ikutan dengan kita tahu. Kalau kita ikut-ikutan, salah yang diikuti salah tuh begitu. Kalau kita ikut-ikutan. Atau kita mendengar saja tidak ada timbal balik, pernah dengar ceramah. Mana dengar begini? Tapi kayaknya salah dengar itu tuh. Ini satu persoalan. Nah,
Jadi memang ilmu itu tidak ada batasnya. Makin ada yang tahu, makin pusing. Makin banyak tidak ditahu. Masih digali makin banyak. Begitulah ilmu. Jadi kalau masih ada pertanyaan, itu tuh tadi selesai ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan sebelum itu. Jadi bagaimana pertemuan terakhir ini hari? Oke, jadi terakhir ini hari, insya Allah saudara orang kita lanjutkan ya. Apa itu? Ya, betul. Jadi insya Allah sudah Ramadan kita lanjut, kita sepakat. Soalnya sekarang bagaimana? Hari apa Bu? Kalau saya bagusnya, kalau mengajar saya setiap hari. Tapi waktu saya mengajar setiap hari itu pagi. Bagusnya sudah asar sudah asar hari Kamis bagus. Sudah asar hari Kamis. Bagaimana? Jadi kalau bisa hadir semua itu sempat sudah asar atau ada yang tidak sempat sudah asar. Siapa tahu yang penjual sih. Nah ini juga bicaranya. Itu ya? Jadi sekarang mungkin banyak cerita. Maunya itu laki-laki harus mengejar laki-laki. Ya. Kalau mau naik di lantai 2 boleh. Kalau katolo mengaji katolo deh susah soalnya. Bang katolo mengaji katolo pengajian. Harus salah tuh. Ya. Bisa coba. Yang jelasnya intinya kita setiap minggu arahkan supaya tidak hilang kita punya, tidak hilang ilmu kita tentang ini. Bagusnya begitu. Kalau sudah maghrib, ini memang baru sudah maghrib maksudnya tidak ada yang terhalang. Saya juga tidak terhalang nih kalau sudah maghrib tidak terhalang. Tetap dia tadarus ke bagusnya di atas ya. Bagusnya di atas, jadi itu yang tadarus lah kan. Ya, bagusnya di atas. Untuk awal dulu di atas nih. Bagusnya di atas gitu dulu. Untuk awal. Jangan pilih hari itu. Malam Kamis. Ya, jangan dipilih yang pas Jumat. Ya, jadi Rabu malam bagus. Jadi kita tetap kami, insya Allah. Sudah maghrib. Iya, saya rencana kalau habis ini saya bahas dan kita paham semua, saya pindah tafsir. Bisa ngimat tafsir juga, baca Quran dipahami Quran terakhir maksudnya. Jadi saya juga maunya menjelaskan tafsir. Selesai ini saya mau bahas dari surah Al-Fatihah sampai Nas. Ya. Ya, sudah pernah dengar apa sih maksudnya biasa baca ayat ini, contoh ada ayat yang kita baca tidak mengerti, ini maksudnya ayat ini baca bami. Nah, itu kan ditafsir dijelaskan apa ini, apa kata Nabi tentang ayat ini, ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya itu ayat, kenapa diturunkan itu ayat, persoalan apa,
itu ditafsir dijelaskan. Nah, jadi nanti saya maunya seperti itu, kita dari awal ke akhir. Apa pesantren? Ya, tafsir. Ya. Saya mau jauh gitu. Jadi ditinggalkan, saya tidak pakai bahasa Arab nih. Saya menjelaskan, kemudian ayat ini diturunkan karena ada persoalan begini seperti wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya, ketika turun ayat itu, pernah Rasul mengatakan, saya akan begitu besok. Sehingga ditegur oleh Allah, ya Rasulullah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan katakan saya akan melaksanakan besok, illa yasha Allah, kecuali ketika Allah menghendaki. Jadi itu kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi kita juga kalau bilang besok aja nih, keren, insya Allah besok nih. Nah itu kan ajaran dari Nabi, insya Allah ajaran dari Quran, insya Allah besok nih. Ya juga pasti saya lakukan besok. Baik melasa gitu. Jadi sih mau boleh sih gitu. Seperti insya Allah. Jadi budayakan kata-kata insya Allah, alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Biasakan. Insya Allah. Dari pertanyaan dong. Dari si Dani. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan waktu harus iya, berikutnya nih. Iya, pokoknya sebenarnya ada jadi nanti ya, tapi ini kegiatan rutin mendesak itu. Selanda mulai. Karena ilmu dong. Saya bandingkan melalui ceramah kita lebih banyak ini. Saya jawab, langsung paham. Kalau fikih bahas ada sebelum itu cara membuat warisan, sampai sekarang cuma jurusan khusus itu amalan sosial sekarang jurusan sekarang jadi mau kena hakim kan kalau bisa hakim